Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pembelajaran fisika. Video berikut merupakan part 2 dari penjelasan mengenai gerak lurus di video sebelumnya. Buat yang belum nonton, silakan dinonton dulu. Atau yang lupa, bisa ditonton kembali. Sehingga yang ini nanti bisa mengikuti. Oke, selanjutnya langsung aja. Di pertemuan sebelumnya, apa aja sih yang kita udah pelajarin? Jadi pertemuan sebelumnya masih tentang gerak lurus, tapi materinya adalah gerak lurus beraturan. Seperti yang sudah dibahas, sebelumnya gerak lurus itu terbagi dua, yaitu gerak lurus beraturan, yaitu GLB, dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, di pertemuan kemarin kita sudah bahas tentang GLB atau gerak lurus beraturan, baik itu ciri-cirinya maupun rumus-rumusnya. Kemarin ciri-cirinya dari gerak lurus beraturan yang paling utama adalah kecepatannya yang konstan. Jadi di situ diibaratkan bahwa gerak objek itu selalu sama kecepatannya tiap waktu. Sedangkan kali ini kita akan belajar mengenai gerak lurus berubah beraturan. Nah, di sini kita akan belajar tentang ciri-cirinya, grafiknya, dan rumusnya. Nah, jadi apa sih nanti yang membedakan GLBB dan GLB akan kita pelajarin di sini. Langsung saja. Nah, masuk ke pengertian dari gerak lurus berubah beraturan atau disingkat GLBB. Nah, sesuai namanya ada kata-kata berubah. Jadi, kalau di GLB kemarin kecepatannya konstan, kali ini di gerak lurus berubah beraturan kecepatannya tidak konstan, yaitu berubah, bisa bertambah maupun berkurang. Tapi bertambah maupun berkurangnya pun harus secara beraturan. Jadi punya pola tertentu. Contohnya seperti apa? Misalnya kita lihat video ini ya. Ada kecepatan mobil, di sini ada posisi A, B, C, D. Ini A itu posisi detik ke-1, detik kedua itu di B, detik ketiga di C, dan detik keempat di D. Pertama, mula-mula kecepatan mobilnya 40 meter per sekon. Ingat, V itu kemarin simbol dari kecepatan. Selanjutnya kita lihat bagaimana kecepatan mobil tersebut ketika Ibu putar videonya ya. Oke, di VB kita lihat kecepatannya ternyata nambah nih, jadi 42. Di VC jadi 44, di VD jadi 46. Kita bisa lihat dari tiap detik mengalami penambahan. Berapa penambahannya? 2. Nah, 2 ini disebut mengalami percepatan. Apa itu percepatan? Percepatan itu maksudnya perubahan kecepatan. Nah, tadi kan kecepatannya nambah dari 40 ke 2. Perubahan kecepatannya berapa? Berubahnya nambah 2 kan? Nah, jadi 2 di sini itu disebut percepatan. Nah, jadi karena di GLBB ini kecepatannya mengalami perubahan, akhirnya timbul namanya percepatan. Jadi kalau mau ditanya percepatan itu apa sih? Percepatan itu adalah perubahan kecepatan. Nah, jadi perubahan kecepatan benda tiap detik. Karena di sini tiap detiknya berubah berapa? Oh, nambah 2 nih. Oh, berarti percepatan yang dialami mobil tadi adalah 2 meter per sekon kuadrat. Percepatan ini simbol satuannya mirip seperti kecepatan ya. Cuman kalau kecepatan meter per sekon saja, sedangkan percepatan meter per sekon kuadrat. Ada pangkat 2-nya di belakang. Ingat, kalau kecepatan ya kecepatan aja. Kalau percepatan itu perubahan kecepatan. Jadi berubahnya berapa? Kalau di sini posisinya dia bertambah, bisa berkurang. Misalnya dari sini 40, berkurang 2 jadi 38, berkurang 2 lagi jadi 36. Boleh, itu berarti nanti percepatannya negatif. Berarti di sini bukan plus 2 tapi negatif 2, negatif 2, negatif 2. Jadi ingat, percepatan ini pun bisa bernilai positif maupun negatif. Sekali lagi, percepatan merupakan perubahan kecepatan tiap satuan detik. Oke, sudah paham ya sekarang? Nah, selanjutnya kita langsung ke grafiknya. Kalau di grafik gerak lurus beraturan pertemuan sebelumnya, grafik antara V itu kan kecepatan tuh, sama T itu waktu, garisnya lurus terus. Jadi karena sepanjang waktu kecepatannya sama. Jadi misalnya di sini ya, kalau kita tuliskan di sini ada angkanya, ibaratnya di sini angka 3, di sini angka 4, angka 5, angka 6. Kalau di sini misalnya anggap di sini angka 8, 7, 6, 5. Kalau di sini angkanya 1, 2, 3, 4, baru di sini detik ke-1, detik ke-2, detik ke-3, 4. Detiknya juga ya.
biar kamu paham bedanya di mana nih antara grafiknya yang percepatan positif dan percepatannya negatif. Oke, anggap aja gini. Sekarang kita perhatikan dulu yang bendanya mengalami percepatan. Kalau misalnya mengalami percepatan, berarti tandanya positif. Di sini percepatannya positif. Jadi maksudnya positif itu bendanya makin cepat geraknya. Kayak mobil tadi, itu berarti makin cepat, mengalami percepatan positif. Nah, misalnya pertama-tama, ini kan T waktu, V ini kecepatan. Jadi ini grafik antara waktu dan kecepatan. Makin ke kanan, waktunya makin lama. Ini detik pertama, detik kedua, detik ketiga. Di detik pertama, di detik ke-0, kecepatannya udah dimulai dari 3. Detik pertama naik sedikit di atas sini. Detik kedua naik lagi sedikit di atas sini. Terus detik ketiga naik lagi, 4 naik lagi. Nah, karena semakin lama akhirnya grafiknya makin naik, tandanya semakin lama waktunya juga kecepatannya makin meningkat. Ini berarti mengalami percepatan atau percepatan yang positif. Sedangkan kalau yang ini, kamu bisa lihat ketika waktunya 0, di sini kan 0 pasti. Ketika waktunya 0, kecepatannya adalah 8 meter per sekon. Nah, seiring waktu, ketika detiknya berubah jadi 1, garisnya mengalami penurunan, berarti di sekitar sini. Ya kan, kalau kita ambil garis lurus. Berarti sekitar 7 meter per sekon. Ketika detik kedua, berkurang lagi. Detik ketiga, berkurang lagi. Berkurang terus hingga pada waktu tertentu, kecepatannya jadi 0. Nah, ini tandanya grafik ini menunjukkan benda mengalami perlambatan ataupun disebut dengan percepatan negatif. Jadi ingat aja kalau percepatan positif, grafiknya naik. Kalau percepatan negatif, grafiknya turun. Kalau dia nambah kecepatan, grafiknya naik. Dia ngurangin kecepatan, grafiknya turun. Oke, mudah aja ya. Nah, selanjutnya ini kalau grafik antara, ini kan tadi kecepatan dan waktu. Kalau di sini grafik antara jarak terhadap waktu. Kalau jarak terhadap waktu bisa disimbolkan bisa dituliskan grafiknya seperti ini. Seperti kurva begitu ya. Nah, ini nanti salah satu rumus yang kita pelajarin di GLBB. Oke, lanjut saja ke rumusnya. Nah, rumus GLBB itu intinya ada 3. Ini harus dihafalkan. Rumus pertama, kedua, dan ketiga. Di sini nanti kamu pakai rumus yang mana untuk penyelesaian soal itu tergantung dari apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Jadi harapannya kamu hafalin ini dan ingat baik-baik pengertiannya. V, ingat aja V itu kan kecepatan. Nah, tapi di sini karena GLBB itu mengalami perubahan kecepatan, pasti ada namanya kecepatan akhir dan awal. Ingat aja kalau ada V ditambahin 0 itu kecepatan awal berarti. Dan kalau kecepatan akhir, 0-nya dihapus. Selanjutnya S, ini S sama seperti pas di GLB kemarin, S itu jarak, T itu masih sama juga, waktu dalam waktu sekon, dan A di sini ada A itu tadi yang udah kita pelajarin namanya percepatan. Percepatan tadi simbolnya A. Oke. Jadi kecepatan simbolnya V, percepatan simbolnya A. Dan di sini perhatikan, kalau benda dipercepat maka nilai A-nya positif, A di dalam ini nanti positif, sedangkan kalau benda diperlambat maka nilai A-nya negatif. Oke, jadi itu yang diperhatikan ya. Nanti kalau misalnya soalnya tentang perlambatan, A-nya pastikan negatif kalau mau pakai rumus ini. Oke, dan selanjutnya jangan lupa kalau kamu ketemu soal-soal tentang GLB atau gerak lurus lainnya, kamu harus selalu ingat ini, kalau meter pasangannya sekon, waktunya dan kecepatannya bakalan jadi meter per sekon, kilometer pasangannya jam, dan kecepatannya itu bakal jadi kilometer per jam. Selanjutnya, ingat juga tentang tangga-tangga ini dan tentang ini juga. Ini sebenarnya supaya mengingat kembali aja. Oke, sudah ya, lanjut aja ke contoh soalnya biar langsung paham seperti apa sih cara menyelesaikan soal-soal GLBB. Nah, contoh soal pertama. Misalnya ada sebuah mobil dipercepat dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Oke, dipercepat di sini berarti di sini makin menambah kecepatannya ya. Ini berarti positif kita sebut, percepatan positif. Oke, kita tulis dulu. Diketahuinya, percepatan tadi A, nilainya 5 meter per sekon kuadrat. Bila kecepatan awal mobil adalah 15 meter per sekon, oke, kecepatan itu V, karena awal berarti kita tambahin V0, 15 meter per sekon. Dan mobil bergerak selama 30 S. 30 S, S-nya itu sekon. Sekon itu nama lain dari detik.
Jadi ini berarti waktu. Waktu tadi T, time, 30 detik. Oke, pertanyaannya adalah tentukan kecepatan akhir mobil tersebut. Oke, berarti yang ditanyakan V tanpa 0, karena kecepatan akhir ya. Oke, nah sekarang kita pakai rumus yang mana nih Kak? Tadi kan ada 3. Kok kasih Bu maksudnya? Jadi di sini ada pilihan-pilihannya. Kita lihat dulu yang ditanya yang apa? Oh, V akhir. Rumus V akhir itu kita bisa nemukan di rumus yang pertama dan yang terakhir. Karena di sini nggak ada V kan, adanya cuma V0. Oke, kita lihat yang mana lagi nih yang kita pakai. Kalau mau pakai yang bawah, S-nya tahu nggak? Oh, nggak ada nih S di sini. Berarti kita lihat yang paling atas. Ada semua nggak kira-kira dari yang di sini? V yang ditanya, V0-nya ada, A-nya ada, T-nya juga ada. Oke, berarti kita pakai yang rumus pertama. Jadi cara mengerjakannya seperti itu. Terus kita lihat lagi. Ini benda dipercepat kan, makanya A-nya positif. Makanya di sini juga Ibu tulis A-nya positif. Tapi tanda plusnya nggak ditulis. Oke, jadi sekarang langsung aja kita kerjakan. Jawab berarti V sama dengan V0 plus AT. V0-nya tadi kita dapat 15, tambah A-nya 5, T-nya 30, selanjutnya 15 ditambah 5 kali 30 adalah 150, 15 ditambah 150 adalah 165. Nah, satuannya apa nih? Karena semua tadi satuannya udah sesuai ya, sesuai yang ada di sini juga. Kamu bisa lihat di sini. Tadi kan kita udah tahu tuh meter, pasangannya sekon. Dan ini meter sekon, sekon. Berarti ini juga pasti sesuai dengan itu. V sesuai itu berarti meter per sekon. Berarti ini juga meter per sekon. Berarti kecepatan akhir dari mobil adalah 165 meter per sekon. Oke, paham ya? Kita lanjut lagi ke contoh soal berikutnya. Nah, sekarang misalnya contoh soalnya seperti ini. Kereta A melaju dengan kecepatan 50 meter per sekon. Berarti ini V. V 0. Bila jarak dari stasiun pemberhentian adalah 625 meter, ini S berarti, jarak kan? Maka berapa besar perlambatan yang harus dilakukan masinis agar kereta berhenti tepat di stasiun? Nah, ini agak analisis nih. Berapa besar perlambatan? Perlambatan di sini berarti yang dia cari itu A-nya. Dan dilakukan kereta masinis agar kereta berhenti tepat di stasiun. Ini ada hal yang diketahui tapi tersirat ya. Coba kita tulis dulu. Diketahui kecepatan awalnya 50 meter per sekon. Selanjutnya jarak tadi S 625. Terus yang ditanya kata-katanya di situ cari nilai A. Menurut kamu di sini A positif atau negatif? A-nya negatif ya, karena mengalami perlambatan. Tapi nggak apa-apa. Kita cari A-nya dulu aja. Terus apa yang harus terus tadi ada kata-kata apa yang harus dilakukan masinis agar kereta berhenti tepat di stasiun. Nah, ketika kereta berhenti, sebenarnya ketahuan nih V akhirnya berapa. Jadi V akhirnya di sini, ketika benda itu berhenti, maka kecepatan akhirnya adalah 0. Nah, jadi kalau misalnya di soal seperti ini, langsung aja V akhirnya itu 0, atau V aja-nya itu 0. Nah, sekarang kita jawab, kita cari pakai rumus yang mana nih? Ingat yang dicari A. Nah, ngepas banget semuanya ada A-nya. Oke. Sekarang kita lihat lagi. Yang diketahui cuma ada V0, S, sama V. V0 ada di ketiga-tiganya, V akhir cuma ada di atas sama bawah, dan di S cuma ada di ini sama ini. Nah, yang ada semuanya, ini semua nih, ada bisa diwujudkan dengan rumus yang paling terakhir. Karena semuanya ada. Kalau yang rumus kedua, S-nya memang ada nih, tapi T-nya ada nggak? Nggak ada. Jadi kita pakai yang rumus ketiga. Nah, gitu analisisnya ya. Oke, langsung aja. Tapi ini, Bu, bukan cari A, nggak apa-apa. Kita masukkan dulu ke sini, nanti bisa kita pindah-pindah. Oke, langsung aja cara mengerjakannya. Kita tulis dulu rumusnya. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. V kuadratnya 0 kuadrat berarti. V0 kuadrat berarti,
50 ya tadi. 50 kuadrat ditambah 2, A-nya yang dicari, S-nya 625. Di sini juga syukurnya kita nggak ada ganti-ganti satuan ya. Jadi semua itu masih sama, meter per sekon, S-nya juga dalam meter, jadi nggak usah repot. Ini 0, 0 kuadrat 0, 50 dikuadratin 25, 0-nya tambah 2. Nah, terus 2 kali A dikali 625, berarti A kan itu variabel, jadi langsung aja kaliin 2 dikali 625-nya dulu. 2 kali 625 itu hasilnya 1250 A. Nah, gimana kalau kayak gini? Berarti kita pindah nih. Karena kita mau nyari A, berarti bisa aja ini yang kita pindah ke sini, boleh. Berarti 2500 kalau pindah ruas, tadinya di sini positif, pindah ruas jadi negatif ya kan? Jadi di sininya Ibu tulis negatif 2500. Di sini 1250 A. Nah, sekarang kalau mau cari A gimana caranya? Ini kan 1250 dikali. Pas pindah ruas, ini kan kita harus singkirkan nih untuk mau cari A. Pas pindah ruas, dikali ini pindah ruas jadi dibagi. Jadi, cara mengerjakannya negatif 1, negatif. Itu betul. Negatif 2500 dibagi 1250. Sama dengan A. Coret nolnya. 250 bagi 125 adalah 2. Karena negatif bagi positif, maka negatif 2A. Apa satuannya? Meter per sekon kuadrat. Nah, sip. Karena tadi perlambatan, jadi jangan heran kok dapat negatif. Ya karena berarti percepatannya ini bersifat mengurangi kecepatannya. Karena dia mau berhenti kan? Justru kalau misalnya dia positif, nanti keretanya nggak akan berhenti dong. Oke, berarti ini udah benar ya. Perlambatannya 2 meter per sekon kuadrat. Jadi tiap detiknya bakalan berkurang kecepatannya 2 meter per sekon. Oke, lanjut ke contoh soal terakhir. Oke, masih semangat. Jadi di contoh soal terakhir ini, kita tulis lagi dulu dari diketahuinya. Sebuah motor melaju dengan kecepatan 72 km per jam. Oke, kita tulis dulu diketahui. V-nya, ini V awal apa V akhir ya, dia bilang. Berarti ini melaju dengan kecepatan 72 km per jam, dan nggak ada lagi kata-kata kecepatan yang lain, berarti ini V awal. 72 km per jam. Mengalami percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Ini tanda percepatannya positif, berarti ini juga percepatannya positif. 3 meter per sekon kuadrat. Cara melihat apakah percepatan itu negatif, kamu bisa lihat dari kata-katanya, atau biasanya kalau memang dia berupa perlambatan, di angka percepatannya dikasih negatif. Bila percepatan tersebut terjadi selama 10 detik, berarti ini waktu. 10 detik itu 10 S. Tentukan sejauh apa motor telah bergerak selama 10 detik tersebut. Nah, jadi dengan percepatan segitu, sejauh apa sih motornya itu bergerak, itu berarti sejauh apa itu kan berarti jarak. Ditanyanya berarti S. Nah, kita lihat dulu nih, apakah semua satuannya sama? Ternyata enggak. Yang ini kilometer per jam, sedangkan yang A dan T itu meter per sekon dan sekon. Kita ubah aja yang kilometer per jam. Masih ingat cara ubahnya? Kita kerjakan di sini aja. V0-nya 72 km. Sorry. Maksudnya 72 km per 1 jam. Itu berarti kilometer ke meter dulu diubah, baru jamnya diubah ke detik. 72 km berapa meter? 72 km ke meter turun 3. Berarti tambahin 0-nya 3. 1 jam berapa detik? 3600. Kalau kamu agak bingung, bisa lihat di video sebelumnya ya. Ibu udah jelaskan juga ini sebenarnya. Sekarang 720 bagi 36 adalah 20 meter per sekon. Oke, berarti V0-nya 20 meter per sekon. Selanjutnya kita sisa cari S. S, rumus yang ada S-nya nih, yang mana? Ada di rumus kedua dan rumus ketiga. Cuman, di sini V akhirnya kan kita nggak tahu nih, berarti jangan pilih yang ketiga.
V akhir di sini kan ini nggak usah. Berarti kita pilih yang kedua karena T-nya ada, A-nya ada, V nolnya ada. Berarti kita pakai rumus yang kedua. Berarti S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. V0-nya udah kita ganti tadi, dipakai ya. Udah repot-repot diganti. Ditambah setengah dikali A, A-nya 3, setengah kali 3 dikali T-nya 10, berarti dikuadratin. Nah, 20 kali 10, 200, ditambah, nah kalau misal kamu ketemu kayak gini, 3 kan kalau dibagi 2, koma-koma tuh. Bisa kamu langsung kalikan sama 10-nya dulu. Jadi, setengah kali 3, 10 pangkat 2 berarti 100. Nah, kalau kayak gini kan boleh nih dicoret set, 100 bagi 2, 50. Oke, berarti 200 ditambah 3 kali 50, 150. 200 tambah 150 berarti 350. Satuannya adalah meter. Sip. Oke, bisa ya? Kenapa sih satuannya meter? Ya udah, karena tadi berdasarkan tabel yang tadi, kalau meter satuannya sekon, berarti sepanjang kamu udah mengganti semua satuan menjadi itu, maka nanti kalau cari jarak, satuannya dalam meter juga. Beda cerita kalau nanti A-nya dalam kilometer per jam juga, T-nya dalam jam, maka di sini S-nya harus kilometer. Karena itu pasangannya. Oke, semoga kalian paham ya. Mudah aja kan? Silakan kerjakan tugasnya ya. Sampai ketemu kembali di pertemuan yang akan datang. Terima kasih banyak udah menyimak. Dadah!